Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya saya, Dadan Sugianto Channel. Channel yang lebih banyak membahas tentang dunia perkelincian di Indonesia. Kali ini saya sudah berada di kandangnya Ahmad Rabbit Permata ya. Halo teman-teman, nah ini kita sudah ketemu sama pemilik peternakan Ahmad Rabbit Permata ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurjaman, yang biasa disebut di FB-nya itu Ahmad Rabbit Permata. Lokasi peternakannya ini di mana, Kang? Biar teman-teman juga barangkali ada kebutuhan nyari kelinci hias, ya bisa kesini lah, siapa tahu dekat gitu. Lokasi saya di Permata Cimahi, Blok M4 nomor 20. Kalau untuk jam kunjungan, Kang, ada jam khusus nggak? Mungkin kalau buat jam kunjungan, cara saya masih kerja gitu kan, mungkin di sesudah maghrib lah kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing biar lebih enak gitu kan. Ngopi-ngopi ya? Ya, ngopi-ngopi lah. Apalagi kecuali saya kan kerjanya itu di tempat pariwisata. Jadi hari Minggu itu saya ada nggak bisa ada di rumah. Kecuali hari-hari biasa seperti hari biasa saya libur hari Selasa. Kelincinya jumlahnya cukup banyak lah ya untuk peternakan skala rumahan. Sebenarnya Kang Ahmad ini mulai suka kelinci sejak kapan sih, Kang? Kalau saya mulai suka kelinci itu dari masih sekolah gitu kan. Cuman itu sebatas hobi mungkin kan. Nah, setelah itu kita sama adik saya membangun peternakan kelinci itu dimulai dari 6 ekor kelinci reg sama pujilop. Jadi lebih kelinci rexnya Rex pure breed atau lokal, Kang? Lokal. Ya. Dimulai dari lokal ya? Ya, dimulai dari lokal itu pujilop juga lokal. Nah, dari itu waktu itu saya bikin kandang itu cuma 6 hall. Dalam 1 tahun saya sama adik saya mengelola nyampe bisa menjadi 60 hall. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, cuman setelah itu kan masih kandang masih di Raja Mandala gitu kan. Setelah saya nikah, saya pindah ke Permata Cimahi ini. Nah, di situ kita breeding yang lainnya gitu kan. Dari awalnya dari reg, terus EA gitu kan, terus pujilop juga. Nah, dari situ juga kita belum menemukan apa yang saya cari-cari yang cocok gitu ya, yang cocok lah, yang cocok buat di breeding di sini. Soalnya kan di sini itu lahannya cukup sempit gitu, Kang. Ya terbatas lah ya. Terbatas. Kalau boleh tahu itu Akang mulai senengnya itu tahun berapa tuh kira-kira, Kang? Mulai senengnya tahun 2010-an. Tahun 2010-an. Nah, kan cukup lama juga bergerak di yang tadi lokal itu ya. Ya. Nah, mulai dari awal itu baru seneng atau sudah mulai pengen ternak gitu terus ngejual atau gimana, Kang? Ya, kalau mula-mulanya sih senang aja gitu. Ya, karena senang. Lucu lah ya. Karena lucu. Terus kalau pas begitu ada yang datang ke rumah kayak temen mau dong gitu kan. Nah, di situ ternyata hobi kita itu menghasilkan gitu. Melihat kan? Semacam ada peluang gitu lah ya. Peluang buat berusaha lah, buat bikin apa gitu. Jadi di situ kita kembangkan lagi gitu kan. Kalau jenis kelincinya dari dulu sampai sekarang hampir semua jenis saya udah nyoba lah ya. Terus gimana tuh rasanya nyoba berbagai macam kelinci? Ya suka dukanya itu kadang-kadang ya adalah gitu kan. Kayak di EA itu kan bulunya panjang. Jadi kita itu harus bisa
merawat si bulunya itu biar bagus terus gitu kan. Jadi ada tantangan khusus lah ya. Ada tantangan khusus. Jadi di semua jenis juga ada tantangannya masing-masing. Masing-masing ya gitu. Kalau akhirnya memutuskan ini soalnya saya lihat kan semuanya jenis Nederland Dwarf nih, Ya. Kang. Artinya bisa dibilang fokus dong ya di jenis ini. Nah, memutuskan untuk fokus di jenis ini itu sejak kapan tuh, Kang? Kalau memutuskan di jenis Nederland Dwarf ini, saya memutuskannya di tahun 2017. 2017. Ya. Apa tuh yang latar belakangnya kok saya pengen fokus di jenis inilah gitu? Apa hanya cuma passionnya udah di sini atau secara sisi bisnis juga lebih menguntungkan? Pertamanya kita itu kan melihat situasi lahan kita yang ada gitu kan. Nederland Dwarf itu kan jenisnya itu mini. Ini kecil ya. Kecil gitu kan. Jadi kandangnya juga nggak usah terlalu besar gitu kan. Jadi mungkin di sisi lain itu lagian si bulunya nggak panjang, nggak terlalu ribet buat ngurusin bulu lah gitu kan. Nggak kayak jenis English Angora ya. Gitu. Terus di sisi lain juga masalah pakan lebih irit gitu. Nah, buat pemasaran harganya juga relatif lebih tinggi lah gitu dibanding sama yang lain gitu. I see, ya. Nah, ini kan Akang skalanya udah bisa dibilang skala usaha lah ya. Nah, berarti harus ada pemasarannya dong ya. Ya. Nah, Akang sendiri pemasarannya itu seperti apa? Kalau saya pemasaran biasanya ada temen yang ada permintaan dari reseller yang lain, kadang-kadang minta ke saya saya jual gitu kan. Kadang-kadang saya jual sendiri gitu kan, lewat online di Facebook saya, kadang-kadang di Instagram saya gitu kan. Oke, I see, ya. Jadi medsos berarti cukup memegang peranan penting lah ya, di sisi pemasarannya. Ya, menggait pasar lewat medsos lah ya gitu ya. Nah, selama ini gimana Kang pemasarannya? Maksudnya gini, apa lancar setiap bulan selalu ada income atau gimana tuh Kang? Alhamdulillah, jadi di setiap bulan pasti ada lah gitu kan. Walaupun tidak terlalu banyak, cuman cukup memuaskan gitu kan. Ya terutama di kondisi sekarang lah ya, yang masih masuk masa corona lah ya. Ya. Dibanding sebelum masa corona Kang, gimana income atau omset di sini Kang? Kalau dibanding sama masa corona itu lebih baik di kemarin-kemarin. Di sebelum lah ya. Sebelum ada pandemi sekarang, soalnya kalau sekarang kebanyakan yang permintaannya itu kan di luar daerah gitu kan, kayak luar kota Bandung gitu kan, kota Cimahi, kadang-kadang keluar keluar pulau gitu kan. Jadi, nah yang jadi permasalahan itu pengirimannya itu agak susah gitu. Karena terkendala transportasi yang di stop sama pemerintah. Ya. Ya artinya memang di masa pandemi ini hampir semua jenis usaha lah ya terkena dampaknya ya Kang. Ya. Ya.